Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan beberapa tayangan yang sangat menarik dan juga sangat-sangat mengejutkan. Di mana Polda Metro Jaya melalui Kabid Humasnya beberapa waktu yang lalu sempat mengatakan bahwa akan memberikan surprise mungkin kepada masyarakat, kepada para tersangka, ataupun orang-orang yang terlibat dalam kasus ijazah Pak Jokowi. Tapi sayangnya, pengacara Roy Suryo yang bernama Ahmad Khozinuddin sepertinya tidak terima, teman-teman. Dan dia ngamuk-ngamuk, marah-marah, dan menganggap Polda Metro Jaya mungkin sedang melecehkan mereka atau seperti apa. Nanti kita simaklah videonya ya. Karena selain itu, saya juga punya tayangan di mana Refly Harun lagi-lagi minta tolong ke Presiden Prabowo agar turun tangan menangani kasus ini. Aduh Refly, udahlah. Jangan kau tarik-tarik Prabowo ke dalam kasus yang remeh-temeh yang tidak ada artinya ini. Udah, siapkan diri kau aja sampai ke pengadilan. Buktikan kalau kau memang pengacara hebat. Buktikan kalau kau memang ahli hukum gitu ya kan. Walaupun ahli hukum tata negara ya kan, bukan pidana. Nah, terakhir kita akan menyaksikan Roy Suryo sepertinya akan ke Gunung Kawi. Kira-kira mau ngapain ya? Nah, sebelum kita mulai jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Biar kita punya surprise. Kritik saya yang paling keras itu tentu ke aparat penegak hukum. Karena sudah menjadi pelayan pelapor saudara Joko Widodo. Sampai ada ungkapan-ungkapan yang menurut saya ini menyakiti dan tidak pernah diatur dalam KUHP. Masa ditanya update tentang penanganan perkara kok jawabnya apa? Surprise, nanti kita tunggu. Memangnya ada yang ulang tahun? Polda tidak merasakan betapa khawatirnya tersangka saat ini menjalani status sebagai tersangka. Dan tidak ada keadilan di Polda Metro Jaya. Firly Bahuri status tersangka sudah bertahun-tahun, enggak ada itu wajib lapor. Kenapa klien kami dipaksa seminggu sekali wajib lapor? Coba kalian yang nonton video ini, komen di bawah, tulis komentar terbaik kalian untuk pengacara satu ini. Aduh, keren sekali loh. Gampang sekali dia tersinggung hanya dengan kata-kata surprise. Sudah merasa paling tersakiti gitu ya kan. Sudah menyimpulkan bahwa Polda Metro, polisi, penegak hukum hanya melayani pelapor, hanya melayani kelompok-kelompok Jokowi. Waduh. Udin. Pantes ya. Kemarin salah satu ahli hukum prof yang tampil di Rakyat Bersuara ngomong, ya stop aja jadi pengacara. Berarti harus dicari ke Gunung Kawi kali lah. Iya. Ini bocoran ya, tapi belum fix ya. Siapa tahu kita akan melakukan napak tilas ke Gunung Kawi. Ke Gunung Kawi mencari jejak Jokowi. Katanya, soalnya kuncinya dia udah bilang, ada itu dia memang pernah datang, bukan datang lah, sering datang. Gitu. Dan bakal ada Pemerintahan Prabowo ini semuanya dihalalkan. Boleh banget ini. Jadi wajar masyarakat mengatakan akan ada demo besar. Ya. Nanti ada besok pagi tayang analisis saya soal istana Fufafa yang ada di IKN itu udah jadi. Ya. Jadi itu harus segera dibuang ke sana itu Fufafa itu. Ini saya Ini gerombolan halu, gerombolan sakit hati yang sudah akut, yang mungkin sudah sulit dan mungkin mustahil untuk disembuhkan. Dia mau ke Gunung Kawi loh. Waduh, kayaknya semua tempat bakal disusur nih sama dia. Pokoknya kalau ada informasi sedikit pun mengenai Pak Jokowi pernah ke sana, pernah ke sini, walaupun itu belum benar adanya, mereka langsung napak tilas loh. Nah, mungkin ya, saya sarankan untuk Roy Suryo, si Michael Sinaga, si Janes. Nah, kayaknya kalian harus napak tilas ke Nduga gitu ya kan. Biar ketika kalian ke Nduga, kalian disikat sama OPM itu. Nah, biar kalian nggak balik lagi ke Jakarta, nggak balik lagi ke Jawa. Itu yang kita harapkan, ya nggak? Iya nggak teman-teman? Setuju nggak kalian? Waduh. Terus ini tidak kunjung selesai karena ketakutan Pak Jokowi sendiri. Kalau ini dibuka ke ruang publik, apa yang kemudian kita temukan, maka bisa geger negara ini. Makanya saya pernah mengatakan, instead of on court process, saya mengusulkan out of the court misalnya. Apa itu? Bikin tim independen untuk meneliti masalah ini. Ngapain? Agar kemudian dia bisa menyampingkan, bisa menerobos sekar-sekar politik yang ada.
Pak Prabowo bisa turun tangan, selesai. Turun tangan. Apakah tujuan kita menghukum orang? Enggak, bagi pribadi saya. Tapi menegakkan integritas nasional. Apakah ijazah itu asli atau palsu? Macam agar betul selesai lah, perdebatan Jaya. kita. Dan itu tidak akan kita capai dengan sidang Mas Roy, Dr. Tifa, yang jelas-jelas Macam diincar betul atau mau aja. dikriminalisasikan. Itu Baik, saya poin tangkap saya. poin. Kriminalisasi, aduh, gimana ya? Lembaga apa lagi yang mungkin bisa dipercaya oleh mereka? Nanti, nah ini kita berandai-andai ya. Seandainya mungkin Pak Prabowo turun tangan menangani kasus ijazah Pak Jokowi ini, Pak Prabowo membentuk tim independen, tim khusus untuk menelusuri jejak ijazah Pak Jokowi. Dan akhirnya ditemukan fakta bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Pak Jokowi benar kuliah, lulus dari UGM. Kira-kira mereka akan percaya? Ya enggak bakal. Jadi mereka ini akan percaya ketika ada satu lembaga atau tim atau orang yang mengatakan itu palsu, baru mereka percaya. Karena target mereka ini memang hanya ingin mengatakan ijazah itu palsu dengan omon-omon segala macam atraksi yang mereka lakukan, teman-teman. Itu doang targetnya. Mereka semakin khawatir, semakin dak-dikduk lah mereka. Karena mereka sudah tahu kalau ada P21. Dan saya juga mendapatkan info itu. Ya. Makanya gerakan-gerakan mereka kan luar biasa untuk membatalkan kasus ini kan. Ya, dan juga bagaimana dia mengolok-olok Kombes Budi, Kabid Humas. Luar biasa itu. Ya, mengolok-olok beliau. Ya. Dan saya ya apresiasilah kepada Polda Metro yang begitu sabar. Ya, walaupun diolok-olok pimpinannya oleh mereka itu. Jadi yang dilakukan ini itu sudah suatu gambaran sebetulnya. Apa yang terjadi sebetulnya di antara mereka? Waduh, apa yang terjadi di antara mereka ya? Ini pertanyaan bagus nih. Kira-kira apa yang terjadi di antara mereka? Apakah memang sudah ada benih-benih perpecahan di antara mereka? Apakah sudah ada benih-benih ketidakpercayaan diri di antara mereka ini? Sampai-sampai ngemis-ngemis ke lembaga negara, ngemis-ngemis ke presiden, semua disurati, semua dihubungi agar kliennya, si kawan ini nggak masuk bui. Bagaimana mau membantah kepada Ahmad Fauzinuddin yang menyebutkan bahwa Pak Jokowi ini playing victim? Bahwa sebenarnya Pak Jokowi sendiri yang memang nggak mau ada persidangan. Bahkan keterlambatan di penyidikan itu bagian dari skenario yang dimainkan oleh Pak Jokowi. Membantah itu seperti apa? Guys, sebelum lanjut ya, Kosuadi ini beliau adalah Ketua Umum Tim Hukum Merah Putih. Ya, beliau ini bagian dari relawan Prabowo Gibran dan juga Pak Jokowi. Tentu ada pandangan-pandangan hukum sekaligus juga pandangan politik yang menurutku menarik yang kita dapatkan dari beliau. Sekarang kita minta beliau kira-kira bagaimana membantah Ahmad Fauzinuddin yang menuduh bahwa Pak Jokowi ini playing victim, termasuk ketika Pak Jokowi mengatakan ada orang di belakang yang besar, padahal Pak Jokowi sendiri yang memainkan drama semua ini. Apa bantahan Pak Suhadi? Kalau saya sih lihat itu nggak benar ya. Itu sangat naif sekali tuduhan-tuduhan seperti itu. Kenapa saya katakan seperti itu? Kalau menurut saya gila aja Pak Jokowi melakukan hal-hal yang konyol seperti itu gitu kan. Dan berkali-kali, sampai 3 kali kalau nggak salah. 3 kali beliau menyatakan kepada saya ya bahwa persidangan itu adalah media beliau untuk membela diri. Ya, itu sampai ditegaskan dengan sangat tegas. Ya. Jadi nggak mungkin kalau perkara ini memang keinginan Pak Jokowi itu tidak berlanjut. Dia menginginkan sekali ini perkara berlanjut kok. Karena nanti Pak Jokowi itu ingin menunjukkan ijazahnya ya di depan pengadilan, ya di depan publik. Nah makanya juga tempo hari saya usulkan kalau bisa itu dilakukan secara live. Nah kalau dari nada-nada seperti ini wajib ya, live sih. dikatakan ini adalah bagian daripada medianya Pak Jokowi untuk menjelaskan benar atau tidaknya ijazah tersebut. Ini kan ada keseriusan. Jadi kalau dibilang narasinya mau menghentikan dan lain sebagainya, tadi saya udah bilang, ini kan ada orang sebetulnya juga kan yang meminta supaya perkara ini jangan dilanjutkan. Apa kata Pak Jokowi? Oh ya nggak bisa Pak. Ini kan kasus pribadi saya, bukan kasus negara. Gitu loh. Artinya ya jangan dong diintervensi. Jangan dong hak saya sebagai warga negara membuat laporan jadi terganggu atau menjadi bagian-bagian yang tidak menguntungkan buat saya. Gitu. Waduh, ini udah jelas banget teman-teman ya. Pak Jokowi sudah sangat siap ke pengadilan. Selain informasi dari kuasa hukum beliau, yakni Bang Rifai yang
menjelaskan ketika di Rakyat Bersuara, Pak Jokowi sudah menyiapkan diri dan segalanya sudah disiapkan sama beliau untuk hadir di persidangan dan menghadapi persidangan. Jadi omongan-omongan Refli Harun, omongan-omongan gerombolan pembenci, para tersangka yang katanya Pak Jokowi takut ke persidangan, wah, nggak ada sama sekali. Kalau Pak Jokowi memang takut ke persidangan, nggak mungkin beliau melapor ke polisi, nggak mungkin. Karena udah pasti Pak Jokowi ini mungkin berdiskusi dengan kuasa hukumnya, diberitahu kalau Bapak nanti melapor, Bapak wajib ke pengadilan, Bapak wajib hadir. Pasti kan beliau sudah tahu segala konsekuensinya. Makanya dari itu, atas apa yang sedang dialami oleh beliau, ya Pak Jokowi sudah mengatakan, saya akan hadir, siap hadir, akan menghadapi mereka di persidangan. Dan itu sudah sudah A1 teman-teman. Pak Suhadi juga tadi menjelaskan dengan sangat gamblang. Ya udah kita tunggu saja di pengadilan. Dan saya sepakat, Pak Suhadi tadi mengatakan sidangnya harus live, harus dan wajib live, biar masyarakat semuanya bisa menyaksikan. Dan kita bisa live juga, ya kan? Bisa live persidangannya, bisa langsung mereaction, bisa kita memberikan informasi ke masyarakat. Karena ini isu yang sangat-sangat sensitif dalam kurun waktu kurang lebih selama setahun ini teman-teman. Jadi wajib live, jangan sampai nggak live gitu. Tadi laporan kan Pak Jokowi mau keliling Indonesia. Saya Abang Ijo Hapidin, Ketua DPW PSI Jawa Barat. Alhamdulillah tadi sudah laporan bahwa Pak Jokowi di bulan Juli akan turun langsung ketemu masyarakat Jawa Barat di Kota Cirebon. Turun Nanti langsung. di bulan Juli ini akan ada Parade Gajah. Parade Gajah. Hari ini saya bawa Wakil Bupati Pangandaran yang masih aktif bergabung ke PSI. Dan banyak sekarang kedatangan mana Pak Haji Sodri? Ada pengusaha besar, ada aktivis, ada semuanya. Ngeri kali Pokoknya, PSI ya. efek Jokowi ini luar biasa. Jokowi efek ini luar biasa. Jadi orang sudah paham bahwa PSI ini Jokowi. Wah, orang sudah paham PSI ini Jokowi. Wih, ngeri sekali ya. Ya, kita doakan ya. Semoga PSI nanti di tahun 2029 bisa melejit, bisa tembus ke Senayan, bisa menjadi partai 5 besar ya teman-teman. Ini keren sekali nih. PSI kalau kita lihat sekarang memang wajahnya adalah Pak Jokowi. Dan informasi-informasi yang beredar memang banyak orang yang join ataupun login ke PSI. Yaitu karena adanya Pak Jokowi. Ini keren banget nih loh. Dalam momentum Idul Adha ini, di mana rakyat seluruh Indonesia, sebagian rakyat Indonesia euforia melaksanakan ibadah kurban, tiba-tiba muncul lagi sesuatu dari penguasa ya. Jadi intinya Presiden Republik Indonesia berkurban sapi rata ke seluruh Indonesia 1008 ekor kurang lebih dengan dana kurang lebih juga 100 miliar. Alhamdulillah baik ya, luar biasa, presiden yang mantap gitu ya. Tapi bohong. Ya jadi sekarang jadi cibiran rakyat lagi, jadi cibiran netizen. Ternyata uang yang dipakai berkurban adalah uang APBN. Saya nggak tahu apakah ini bentuk makar Allah, ya kan? Allah itu makar kan punya ribuan miliaran cara Allah makar itu ya, membuka aibnya orang, menjatuhkan orang, makar ya kepada orang tuh Allah punya ribuan cara. Saya nggak tahu apa ini bentuk salah satu makar Allah lagi-lagi ya. Kan setiap hari makar Allah berlaku nih kalau menurut saya ini, dari MBG, dari koperasi desa, ya semuanya melukai hati rakyat, semuanya bermasalah, semua dipaksakan. Termasuk sekarang ini ditambah lagi kurban. Atau ini bentuk kedunguan kalau bahasa Rocky Gerung ya. Kedunguan mana lagi yang kalian dustakan? Atau ini bentuk kebodohan ya? Atau ini bentuk apalah, terserah kalian komentar. Ingat, korbannya baik ya. Tapi itu ada spanduk, ada fotonya presiden, kurban presiden, tapi dananya dana rakyat. Uang APBN itu kan mau nggak mau ada uang rakyat di situ. Jadi yang berkorban bukan presiden, yang berkorban itu rakyat Indonesia. Yang makan dipotong 10%, beli baju, beli ini dipotong 10%, beli mobil dipotong 10%, ya kurang lebih seperti itu. Oke teman-teman, ya, apa ini makar Allah? Apa ini bentuk akumulasi kedoliman, kemunafikan, kebodohan yang ditunjukkan oleh penguasa? Ini belum. Ngeri kali Nanti kawan terus ini
pokoknya sisa kekuasaan ini akan terus blunder, aib, bodoh, makar terus ini. Gini, pemimpin kalau nggak paham agama dan dikelilingi oleh penjilat-penjilat agama ya ini, pembisik-pembisik yang hanya orientasinya uang, jabatan, harta yang begini nih. Ini jadinya. Nanti kalau dikritik coba lihat. Ya sudah bersaing sama saya 2029. Jadi pemimpin Konoha itu kalau sudah dilantik sekarang, hari itu juga itu nggak mikir rakyat, yang dipikir pencalonan berikutnya. Udah biar nggak ngelantur kemana-mana. Selamat berkurban APBN. Waduh, sepertinya polemik mengenai presiden berkurban dengan anggaran APBN ini rame banget ya isunya teman-teman ya. Cuman saya tuh heran kok orang-orang oposan-oposan ini baru tahu kalau setiap Idul Kurban itu pemerintah dalam hal ini presiden memang menganggarkan untuk membeli sapi dan kemudian disebar ke beberapa titik di seluruh Indonesia. Dan ini bukan hal baru, bukan hanya di pemerintahan Prabowo dilakukan. Di pemerintahan Pak Jokowi juga dilakukan hal yang sama. Cuma mungkin jumlahnya tidak sebanyak Pak Prabowo. Kalau Pak Jokowi dulu juga menyebar sapi di setiap titik yang ada di Indonesia. Dan jumlahnya kalau nggak salah kisaran 10 eman lah kalau Pak Jokowi dulu. Nah mungkin orang-orang di sekarang ini sedikit meng-highlight karena anggarannya terlalu besar. Mungkin itu kecurigaan saya ya. Tapi di lain sisi, ya ini kan menggunakan APBN. Pos anggarannya itu bantuan kemasyarakatan. Ya kan bagus kalau pemerintah menyebarkan sapi yang berat-berat, yang 1 ton ke beberapa titik, yang kemudian dibagikan untuk masyarakat sendiri, untuk masyarakat yang kurang mampu. Ini kan baik. Kita tidak perlu berdebat mengenai amalannya seperti apa, berkurbannya seperti apa, apakah sah atau tidak. Yang jelas pemerintah menganggarkan ini untuk masyarakat. Kan banyak yang bilang, wah Prabowo kurban lewat pajak. Ya udahlah, kalau memang Anda tidak mau menyebutkan bahwa Prabowo kurban, ya kita sebut aja bantuan pemerintah untuk masyarakat. Ini kan luar biasa. Dan lagi, Prabowo itu dari beberapa informasi yang saya dapatkan dan beberapa video yang saya tonton di TokTok, Presiden Prabowo itu berkurban secara pribadi, bukan atas nama pemerintah, bukan atas nama presiden, setiap tahun di Hambalang. Jadi ini sudah merupakan rutinitas dari presiden. Jadi kalau ada yang bilang, amalannya itu nggak sampai ke Prabowo karena pakai APBN, ya udah biarin aja. Prabowo sendiri sudah kurban secara pribadi di Hambalang. Jadi nggak perlu kita debat, nggak perlu. Kok anda ini semua kayak orang kudet gitu, kurang update. Aduh, sampai-sampai ada yang keluarkan fatwa lah, ada yang mengeluarkan inilah itulah, katanya itu haram, katanya itu nggak sah kurbannya. Ya udah, anggap aja itu bantuan ke masyarakat. Kan bagus gitu loh tujuannya. Bagus daripada dimakan sama mafia-mafia nggak jelas ya kan, para koruptor-koruptor, mending uang itu turun ke masyarakat. Bantuan ke masyarakat, apa yang salah? Dan poster-poster yang tersebar, spanduk-spanduknya itu, ya tulisannya bantuan kemasyarakatan presiden, bukan bantuan pribadi Prabowo, bukan. Jadi, orang-orang ini kok gampang menggoreng-goreng sesuatu ya, apalagi mengenai anggaran di pemerintahan Presiden Prabowo ini selalu digoreng nih oleh antek-antek Soros katanya, selalu digoreng setiap hari. Pokoknya kalau ada anggaran yang aneh, digoreng. Ada anggaran yang aneh, digoreng. Nah, itu kerjaan mereka, teman-teman. Ya udahlah, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.